Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk melakukan pertemuan secara Google Meet. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan di muka bumi ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya sebagai moderator atas nama Merulandari akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu kelompok 3. Yang pertama yaitu ada Rina Sartika, kedua yaitu Akmal Ramadan, yang ketiga yaitu Ahmad Ramdhanu, yang keempat yaitu Nuraliyah Ramadhani, yang kelima ada Muhammad Sofyan Yusuf, yang keenam ada Fani Mandini, yang ketujuh yaitu Amri Wahab, yang kedelapan yaitu Masdar, kesembilan ada Yusmita, kesepuluh ada Wajida, dan yang terakhir yaitu Sarman. Langsung saja kepada pemateri pertama, saya silahkan untuk membacakan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, teori gerak rotasi. Gerak adalah perpindahan atau pergeseran benda ketika suatu benda bergeser, berpindah posisi, maka benda tersebut telah bergerak. Gerak merupakan salah satu gejala alam yang terjadi setiap saat di lingkungan sekitar kita. Next. Rotasi adalah perputaran pada suatu sumbu yang tetap. Misalnya perputaran gasing dan perputaran bumi pada poros atau sumbunya. Gerak rotasi merupakan gerak suatu benda atau komponen konstruksi dengan bentuk lintasan berupa lingkaran terhadap sebuah titik pusat. Komponen dari konstruksi tersebut berupa sebuah benda tegar yang berotasi terhadap suatu sumbu tatap. Maka jarak setiap partikel dalam sistem terhadap sumbu rotasi akan selalu tetap. Next. Oke, saya serahkan kepada pemateri kedua yaitu Amri Wahab. Baiklah, kepada pemateri kedua atas nama Amri Wahab dipersilahkan. Oke, langsung saja. Dua benda bergerak dalam lingkaran yang pusatnya terletak pada garis lurus. Sebuah benda tegar bergerak rotasi murni jika setiap partikel pada benda tersebut bergerak dalam lingkaran yang pusatnya terletak pada garis lurus yang disebut sumbu rotasi. Next. Ada 6 besaran-besaran yang terlibat dalam gerak rotasi diantaranya sebagai berikut. A. Torsi, momen gaya. Torsi
yakni merupakan besaran yang menyebabkan terjadinya gerak rotasi. Adapun besaran ini disimbolkan dengan T. Torasi adalah hasil kali antara gaya dengan lengannya. Dengan gaya adalah jarak tegak lurus antara sumbu rotasi dengan garis kerja gaya tersebut. Adapun torsi dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan R, F sin 0. Keterangan. T, momen gaya torsi. R, dengan gaya. F, gaya. E, sudut antara R dan F. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemateri kedua. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri ketiga, yaitu Yusmita. Kepada Yusmita dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu bagian P, momen inersia. Massa benda adalah ukuran kelembaban benda pada gerak lurus atau gerak translasi. Jika menganalogikan hal itu, akan diperoleh besaran kelembaban benda gerak rotasi. Adapun besaran tersebut dinamakan momen inersia, yang disimbolkan dengan garis miring, dan rumusnya seperti berikut ini. Garis tegak sama dengan M R pangkat 2, keterangan garis tegak sama dengan momen inersia kilogram meter, M sama dengan massa benda, R sama dengan lengan gaya atau meter. Adapun nilai momen inersia pada sistem benda dengan jumlah lebih dari 1 yakni sebagai berikut. Berdasarkan hukum 2 Newton, keterkaitan antara gaya, massa, dan percepatan benda dirumuskan seperti berikut ini. S sama dengan. Adapun gaya tersebut yakni menjadi penyebab terjadinya gerak translasi. Massa M adalah ukuran kelembaban gerak translasi, serta percepatan linear A adalah percepatan yang timbul dari gerak translasi. Kalian sudah mengetahui bahwa torsi adalah penyebab gerak rotasi dan momen inersia, merupakan ukuran kelembaban pada gerak rotasi. Percepatan yang ditimbulkan gerak rotasi dinamakan percepatan sudut A. Dengan begitu, hukum 2 Newton untuk gerak rotasi dirumuskan seperti berikut ini. Keterangan torsi, momen inersia, dan percepatan sudut. Bagian C yaitu momentum sudut. Kemudian momentum sudut memiliki persamaan dengan momentum linear. Momentum linear adalah hasil kali antara massa dengan kecepatan suatu benda, sedangkan momentum sudut merupakan hasil kali antara momen inersia dengan kecepatan sudut benda pada saat benda berputar. Secara matematis, momentum sudut dirumuskan seperti berikut ini. Keterangan momen inersia, kecepatan sudut, momentum sudut. Bagian D, jarak rotasi menurut hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton untuk gerak rotasi dapat dinyatakan dalam rumus berikut. Berdasarkan rumusan ini bisa dipahami bahwa perubahan torsi yang terjadi pada suatu benda yakni merupakan laju perubahan momentum sudut. Selain dari rumusan di atas, gerak rotasi menurut hukum 2 Newton dapat dinyatakan seperti berikut. Baik, selanjutnya bagian E, hukum kekekalan momentum sudut. Konsep hukum kekekalan momentum sudut yakni sebagai berikut. Apabila torsi yang bekerja pada benda bernilai 0, jadi momentum sudut total benda yang berrotasi besarnya konstan atau tetap. Persamaan yang berhubungan dengan hukum ini yakni bagian F, hukum kekekalan energi pada gerak translasi dan rotasi. Rumus energi kinetik translasi sebagai berikut. Kemudian energi kinetik total dan benda sebagai berikut, dan energi total atau energi mekanik dirumuskan seperti berikut, serta rumus energi kinetik rotasi sebagai berikut. Terima kasih.
moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari pemateri keempat. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri kelima. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, gerak rotasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerak rotasi pada sebuah benda, yaitu momen inersia. Momen inersia dilambangkan dengan I, yang merupakan ukuran kelembanan suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Momen ini memiliki analogi yang sama dengan massa pada gerak translasi. Momen inersia suatu benda bergantung pada massa dan jarak suatu benda dan sumbu putarnya. B. Momen gaya dan torsi. Momen gaya atau rotasi dilambangkan dengan sebagai berikut, merupakan suatu besaran yang menyebabkan benda berotasi. Momen gaya atau torsi dihasilkan dari pengaruh besarnya gaya yang dikenalkan pada suatu benda di titik dari sumbu putaran benda. Momen gaya atau torsi dirumuskan sebagai berikut. Next. C. Titik benda merupakan letak rata-rata dari semua massa titik dalam sebuah sistem benda sehingga kita dapat menentukan berat benda tersebut secara keseluruhan. D. Momentum sudut merupakan momentum yang dimiliki oleh benda yang berotasi. Momentum sudut dapat dirumuskan sebagai berikut. E. Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika resultan momen gaya yang bekerja pada suatu sistem sama dengan 0, maka momentum sudut sistem tersebut adalah konstan. Secara matematik dapat dinyatakan sebagai berikut. Next. Contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Gerak rotasi bumi untuk berfungsi untuk pergantian siang dan malam. 2. Gerak rotasi bulan untuk mengitasi bumi. 3. Gerak jarum jam untuk menunjukkan pergerakan waktu. 4. Gerak roda mesin jahit untuk menjahit. Nomor 5. Gerak gasing untuk menjalankan permainan gasing dan lain-lain. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materi dari Akmal Ramadan. Baiklah, selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya yaitu Muhammad Sofyan. Kepada Muhammad Sofyan dipersilahkan. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Rotasi dan dinamika rotasi. Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi atau berputar dengan memperlihatkan aspek penyebabnya yaitu momen gaya. Momen gaya atau yang lebih dikenal dengan torsi ini akan menyebabkan terjadinya kecepatan sudut. Suatu benda dikatakan melakukan gerak torsi atau berputar jika semua bagian benda bergerak mengelilingi poros atau sumbu putar. Sumbu putar benda terletak pada salah satu bagian dari benda berikut. Benda tegar. Benda tegar merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya, sehingga dalam melakukan pergerakan benda tersebut tidak mengalami perubahan bentuk dan volume benda. Benda tegar dapat melakukan gerak translasi rotasi besar yang mempengaruhi dinamika rotasi. Momen gaya atau torsi. Gaya merupakan sebab dari bergeraknya suatu benda dan dalam gerak rotasi menyebabkan benda berputar tersebut dengan momen gaya atau torsi yang juga didefinisikan sebagai hasil kali antar gaya atau F yang tegak lurus dengan jarak dari sumbu rotasi ke arah garis kerja gaya atau R. Next. Rumus dan penyelesaian rotasi dan dinamika rotasi. Dalam penyelesaian soal rotasi benda tegar perlu diperhatikan dua hal, yaitu 1. Gaya sebagai penyebab dari perubahan gerak translasi. 2. Momen gaya atau momen Koppel sebagai penyebab dari suatu perubahan gerak rotasi. Gaya adalah gaya kali jarak
atau lengan, arah gaya, dan arah jarak arus tegak lurus. Baiklah, untuk rumusnya bisa teman-teman lihat sendiri. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi dari Muhammad Sofyan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya, yaitu atas nama Fandi Mandini. Saudari Fandi Mandini dipersilahkan untuk memaparkan materi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menginformasikan note yang ada. Langsung saja, materi yang saya bawakan yaitu kecepatan dan percepatan sudut. Next. Kecepatan sudut didefinisikan sebagai perbandingan antara pergeseran sudut rotasi dan waktu. Adapun rumusnya yaitu W kecepatan sudut sama dengan perubahan rotasi sudut per perubahan waktu. Setiap bagian dari benda tegar yang berrotasi akan mempunyai kecepatan sudut yang sama. Satuan kecepatan sudut adalah rad per sekon dan RPM. Next. Materi selanjutnya yaitu percepatan sudut. Ketika percepatan sudut benda tegar berubah, berarti benda tegar mempunyai percepatan sudut. Percepatan sudut didefinisikan sebagai perubahan kecepatan sudut dibagi dengan waktu. Adapun rumusnya yaitu percepatan sudut sama dengan perubahan kecepatan sudut per perubahan waktu. Next. Gerak rotasi dengan percepatan sudut. Perbandingan antara gerak lurus dengan percepatan lincah tetap dan gerak rotasi dengan percepatan sudut tetap. Mungkin bisa diperhatikan di tabelnya. Baik, itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas materi yang dibawakan oleh Fandi Mandini. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya, yaitu Saudara Masdar. Kepada Saudara Masdar dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Gerak rotasi dengan percepatan sudut tetap. Perbandingan antara gerak lurus dan dengan percepatan linear tetap dan gerak rotasi dengan percepatan sudut tetap. Berikut merupakan tabel contoh dari gerak lurus dan gerak rotasi. Next. Hubungan antara kinematika gerak lurus dan kinematika gerak rotasi. Maaf, ada kesalahan di slide-nya. Oke, bisa dilanjut. Hubungan antara kinematika gerak lurus dan kinematika gerak rotasi. Semakin jauh saja titik dari sumbu putarnya, maka semakin besar kelaju linearnya. Percepatan tangensial muncul akibat perubahan besar kecepatan linear. Sedangkan percepatan radial muncul akibat perubahan arah kecepatan linear. Jumlah faktor percepatan tangensial dan percepatan radial menunjukkan faktor percepatan linear A, benda yang berotasi. Energi dalam gerak rotasi. Momen energi. Ada dorongan sebuah benda untuk mempertahankan keadaannya.
Momen inersia adalah suatu ukuran untuk menyatakan kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaan posisinya. Besarnya momen inersia dapat dihitung dengan persamaan dengan I, momen inersia, M, massa dari sebuah partikel, R, jarak partikel terhadap sumbu rotasi. Besarnya momen inersia akan berbeda tergantung massa, bentuk, dan juga posisi sumbu putar sebuah benda. R. Baik, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan dari Saudara Masdar. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya, yaitu mengenai materi energi kinetik. Baik, saya lanjut. B. Energi kinetik rotasi. Energi kinetik dalam gerak translasi dirumuskan dengan persamaan energi kinetik sama dengan 1/2 dikali massa dikali kecepatan bujur sangkar. Energi kinetik dalam gerak rotasi disebut dengan energi kinetik rotasi dengan persamaan sebagai berikut. Jika melakukan rotasi serta translasi, maka besar energi kinetik total benda tersebut adalah energi kinetik dengan 1/2 dikali massa dikali kecepatan bujur sangkar ditambah 1/2 dikali momen inersia dikali kecepatan sudut. Next. Usaha dan daya pada gerak rotasi. Usaha yang dilakukan oleh momen gaya konstan sama dengan hasil kali momen gaya dan pergeseran sudutnya. Jika momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda sehingga menyebabkan benda berotasi dengan kecepatan sudut atau disimbolkan dengan W, maka daya sesat yang dihasilkan sama dengan hasil kali antara torsi dan kecepatan sudut. Next. Baik, kumpulan rumus dinamika gerak rotasi yaitu sebagai berikut. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi yang dibawakan oleh Saudari Nuralia Ramadhani. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya tentang lanjutan dari kumpulan rumus dinamika gerak rotasi. Kepada Saudara Sarman dipersilahkan. Lanjut rumus main interval partikel, keterangan simbol is kilogram, M sama dengan massa partikel, kilogram sama dengan jarak partikel ke sumbu, momen inersia partikel sama dengan momen partikel 1,2 kilogram 2 m dengan massa partikel 1,23 sama dengan jarak partikel 2. Saudara Sarman. Saudara Sarman bisa melanjutkan.
Baiklah, mungkin jaringan dari Sarman kurang baik. Teman-teman sekalian, apabila ada ingin melanjutkan materi dari Sarman, dipersilahkan. Satu orang yang ingin melanjutkan, mungkin jaringan Sarman kurang membaik. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Sarman. Langsung saja rumus energi kinetik rotasi. Energi kinetik sama dengan 12. Kemudian rumus energi kinetik menggelinding. Energi kinetik sama dengan 12M. 12M F2 ditambah 12. Rumus energi kinetik menggelinding. Energi kinetik 12 sama dengan 12. F2 ditambah 12 I W2 keterangan. Energi kinetik sama dengan energi kinetik Joule. M sama dengan massa kilogram. I sama dengan momen inersia. V kecepatan linear. M meter per sekon. W atau keterangan sudut rad per S. Rumus pusat massa. X PM sama dengan X1. M1 ditambah X2. M2 ditambah X3. Sama dengan pusat massa di sumbu Y. XN X vertikal 1, 2, 3 NY di F2 F1 dan titik koordinat Y vertikal 1, 2, 3 dan N. Next. Next. Untuk tabel di sini gerak translasi, gerak rotasi, hubungan. Untuk tabel perpindahan kecepatan-percepatan, kelembaman, ukuran kelembaman, momentum, energi kinetik, gel GB atau gembi, gel BB dan GMBB. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih atas materi yang dibawakan oleh Wajida. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai contoh soal latihan dan penyelesaian gerak rotasi yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Sofyan Yusuf. Kepada Sofyan Yusuf dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu contoh soal latihan dan penyelesaian gerak rotasi. Contoh soal dan pembahasan. Sebuah partikel bermassa 0,2 gram bergerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap 10 rad atau S
Jika jari-jari lintasan partikel 3 cm, momentum sudut partikel itu adalah A. 3 kali 10 sampai 7 kg M2 per S. B. 9 kali 10 sampai kurang 7 kg M2 per S. C. 1,8 kali 10 kurang 6 kg M2 per S. D. 1,8 kali 10 kurang 4 kg M2 per S. E. 4,5 kali 10 kurang 3 kg M2 per S. Next. Penyelesaian. Diketahui M partikel sama dengan 0,2 gram sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 kg. W sama dengan 10 rad atau S. R sama dengan 3 cm sama dengan 3 kali 10 pangkat 2M. Ditanya momentum sudut partikel, jawab L sama dengan 1W dengan MR pangkat 2W. L kurang 2 kali 10 pangkat minus 4. 3 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2. 10. L sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4. 9 kali 10 pangkat minus 4. 10. L sama dengan 18 kali 10 minus 7 kg M pangkat 2 per S. L sama dengan 1,8 kali 10 minus 6 kg M2 per S. Jadi momentum sudut partikel sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 6 kg M pangkat 2 per S. Jawaban yang benar adalah C. Next. Dua batang AB massa 2 kg diputar melalui titik A memiliki momen inersianya 8 kg per M pangkat 2. Bila diputar melalui titik pusat 0 atau AO sama dengan OB, momen inersianya menjadi A 2 kg per M pangkat 2. B 4 kg per M pangkat 2. C 8 kg per M per pangkat 2. D 12 kg per M pangkat 2. E 16 kg per M pangkat 2. Penyelesaian. Diketahui AB sama dengan 2 kg. Pusat massa sama dengan 1 per 12 M 12. Ujung sama dengan 1 per 3 M 12. IA sama dengan 8 kg M2. D sama dengan AO sama dengan OB sama dengan 1 per 2 1. Next. Lanjut. Ditanya momen inersia, jawab. Paniang batang tersebut adalah sebagai berikut. Oke, bisa dilihat di sini. Oke, momen inersia terhadap titik pusat 0 adalah sebagai berikut. IA sama dengan IPM tambah MD2. IPM sama dengan IA kurang MD2. IPM sama dengan 8 kurang 2 per 2 1 2. IPM sama dengan 8 kurang 1 per 2 12 2. IPM sama dengan 8 kurang 6. IPM sama dengan 2 kg per M2. Dari momen inersia terhadap titik pusat 0 adalah 2 kg per M2. Jawaban yang benar adalah A. Next. Baiklah, sudah cukup dari pemateri Muhammad Sofyan. Terima kasih banyak atas materi yang telah dibawakan. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri selanjutnya, yaitu atas nama Rina Sartika. Kepada saudari Rina Sartika dipersilahkan untuk membawakan materinya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan contoh soal nomor 3. Baling-baling kipas angin berputar 25 rad per S. Jika momen inersia kipas angin 0,002 kg meter persegi, tentukan momentum sudut kipas angin tersebut. Penyelesaian diketahui. I atau momen inersia sama dengan 0,002 kg meter persegi. Omega sama dengan 25 rad per S. Yang ditanyakan adalah L atau momentum sudut. Jawab, momentum sudut sama dengan momentum inersia dikali omega. 0,002 kg meter persegi dikali 25 rad per S, dan hasilnya adalah 0,05 kg meter persegi per sekon. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas materi yang dibawakan oleh Rina Sartika. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya untuk membawakan contoh soal nomor 4 yang akan dibawakan oleh saudara Ahmad Ramdhanu. Kepada Ahmad Ramdhanu dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja contoh soal keempat, yaitu sebuah bola pejal dengan massa 10 kg dan jari-jari 20 cm berada pada bidang datar licin. Bola mengelinding dengan kelajuan linear 5 meter per sekon dan kecepatan sudut 6 radian per sekon. Yang ditanyakan, tentukan energi kinetik total. Oke. Diketahui M atau massa sama dengan 10 kg, R atau jari-jari sama dengan 20 cm, V atau kecepatan sama dengan 5 menit per sekon, dan W sama dengan frekuensi sudut atau kecepatan sudut. Ditanyakan EK atau energi kinetik. Oke, jawabannya sama dengan 2/5 menit R pangkat 2 sama dengan 2/5 dalam kurun 10 dalam kurun 0,2 balas kurun 2 sama dengan 0,16 kilogram 2. Energi kinetik atau EKR, energi kinetik konstanta sama dengan EKT atau energi kinetik waktu 1/2 frekuensi sudut atau kecepatan sudut 2 tambah 1/2 menit massa atau volt 2. EK atau energi kinetik sama dengan 1/2 dalam kurun 10 balas kurun dalam kurun 5 balas kurun 2 tambah 1/2 dalam kurun 0,16 balas kurun dalam kurun 6 balas kurun 2 sama dengan dalam kurun 125 tambah 2,88 dalam balas kurun J atau joule sama dengan 1207,88 joule. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pemaparan dari Saudara Ahmad Ramdhanu. Materi selanjutnya mengenai pengimplementasian gerak rotasi dunia komputer yang akan dibawakan oleh Saudari Rina Sartika. Kepada Rina Sartika dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu pengimplementasian gerak rotasi di dunia komputer. Hard drive atau piringan hard disk
komputer atau hubungan antara gerak rotasi dengan hard drive komputer, yaitu secara rinci. Hard drive komputer berbentuk piringan atau bisa dikatakan hard drive komputer memiliki rotasi dan diameter. Kemudian kecepatan pada hard drive ini sangat penting bagi kemajuan teknologi saat ini. Adapun bagian hard drive komputer, spindle adalah salah satu sumbu di hard disk. Tempat beberapa pelat magnet dipasang. Pelat-pelat ini dipasang pada poros pada jarak yang ditentukan dengan ketat. Jaraknya harus sedemikian rupa sehingga ketika piringan berputar, kepala baca dapat membaca dan menulis ke disk, tetapi pada saat yang sama. Kecepatan putaran mempengaruhi beberapa cepat komputer dengan mengambil data dari hard drive. Sebelum hard drive dapat membaca data, hard drive harus menemukannya terlebih dahulu. Nah, ini contoh gambar hard drive dan hard disk. Oke, sekian dari materi yang saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi dari pemateri terakhir, yaitu Rina Sertika. Terima kasih atas kerjasama dari kalian semua. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan mengenai materi kita pada hari ini, yaitu gerak rotasi. Saya sebagai moderator memohon maaf kepada setiap audiens dan teman-teman apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.